Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Susandi dari Universitas Negeri Surabaya dari kelas TIB 2023 dengan NIM 230512040056. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perantara yang menghubungkan antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Secara umum, sistem operasi diartikan sebagai sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk perangkat komputer yang berjalan di latar belakang yang bertugas mengatur tugas-tugas sederhana seperti manajemen file, manajemen memori, manajemen proses, mengatur input dan output, dan mengontrol perangkat periferal seperti printer. Sedangkan pengertian menurut para ahli, yang pertama I.M. Rusyamsi. Sistem operasi adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Kedua, menurut M. Suyanto. Sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Ketiga yaitu MC Lewat. Sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Dan yang terakhir menurut Ferry Indayuda. Sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Sejarah sistem operasi. Perkembangan sistem operasi sangat pesat sekarang ini. Menurut Tannenbaum, sistem operasi dibagi menjadi ke dalam 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada awalnya, perkembangan sistem operasi dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan digantikan menjadi sistem komputasi elektronik. Karena untuk membantu manusia yang memiliki keterbatasan untuk menghitung secara cepat dan juga manusia sangat mudah membuat kecerobohan dan kesalahan. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua, sistem operasi dikembangkan sistem job yang dapat mengerjakan satu rangkaian dan akan dieksekusi secara berurutan. Sistem ini disebut juga batch processing system. Generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga, sistem operasi sudah dikembangkan untuk dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus atau multi-user. Selain itu, juga dapat digunakan untuk melayani banyak program. Di generasi keempat, yaitu pasca 1980-an. Pada generasi keempat, sistem operasi sudah banyak digunakan komputer dan membentuk jaringan komputer di mana komputer-komputer bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Di generasi keempat ini juga dikenalkan sebuah sistem antarmuka komputer atau bisa disebut graphical user interface. Dan di generasi kelima yaitu sekarang hingga masa depan. Di tahun ini komputer mengalami banyak perkembangan, fitur yang terus berkembang, semakin cepat dalam pemrosesan. Komputer juga memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Selanjutnya yaitu tugas sistem operasi komputer. Yang pertama, mengelola program. Mengelola semua perangkat lunak dan perangkat keras yang ada pada komputer. Sistem operasi memungkinkan suatu program aplikasi tetap berjalan meskipun ada program aplikasi lain yang menjalankan gangguan atau error. Kedua, mengelola memori.
Pengalihan beban kerja dari RAM ke hard disk dilakukan oleh sistem operasi. Kapasitas memori yang sangat terbatas, misalkan semua kapasitas RAM telah digunakan untuk menjalankan program aplikasi, tetapi pemakai komputer akan menjalankan satu lagi program aplikasi. Komputer akan menggunakan sebagian kapasitas hard disk untuk menjalankan program aplikasi tambahan ini. Dan yang terakhir yaitu menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. Sistem operasi menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh pengguna komputer. Sarana ini digunakan untuk memerintah komputer. Misalnya saat kita menggunakan sistem operasi Windows XP, sistem operasi ini menyediakan user interface berupa simbol, gambar, atau icon. Icon atau gambar ini dapat kita klik sehingga komputer melakukan tugas sesuai keinginan kita. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah Command Line Interface. Sistem operasi berbasis teks berinteraksi dengan pengguna melalui baris perintah atau command prompt. Pengguna harus memasukkan perintah secara manual untuk menjalankan tugas atau mengakses file dan direktori. Contoh yaitu MS-DOS, Unix atau Linux Shell, Windows, Command Prompt, atau CMD. Kedua, Graphical User Interface. Sistem operasi berbasis grafis menyediakan antarmuka yang lebih intuitif dengan menggunakan icon, menu, dan pointer. Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui klik mouse dan menggeser elemen pada layar. Contoh, Windows, Microsoft, Mac OS atau Apple, GNOME, KDE. Ketiga, sistem operasi real-time. Sistem operasi real-time dirancang untuk menangani aplikasi yang memerlukan respon waktu yang sangat cepat. Mereka sering digunakan dalam sistem kontrol industri, perangkat medis, atau sistem embedded yang harus menangani tugas secara tepat waktu. Contohnya QNX, VxWorks. Keempat, sistem operasi jaringan atau Network Operating System. Sistem operasi jaringan memungkinkan beberapa komputer untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan perangkat lain melalui jaringan komputer. Mereka memiliki fitur yang mendukung manajemen sumber daya dan keamanan jaringan. Contohnya Windows Server, Linux dengan fitur jaringan seperti Samba. Kelima, sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Mereka memiliki antarmuka yang dioptimalkan untuk layar sentuh dan memungkinkan akses mudah ke aplikasi dan layanan mobile. Contohnya Android atau Google, iOS atau Apple. Keenam, sistem operasi tertanam atau Embedded Operating System. Sistem operasi tertanam dirancang untuk perangkat elektronik tertentu seperti peralatan rumah tangga pintar, kamera digital, mesin ATM, atau sistem kontrol industri. Contohnya FreeRTOS dan Embedded Linux. Ketujuh, sistem operasi open source. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh pengguna dan pengembang. Mereka sering didistribusikan secara gratis. Contoh, Linux. Beberapa distribusi seperti Ubuntu, Fedora, CentOS, dan FreeBSD. Dan yang terakhir, sistem operasi proprietary. Sistem operasi proprietary adalah perangkat lunak yang hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan tertentu dan kode sumbernya tidak tersedia untuk umum.
pengguna harus membeli lisensi untuk menggunakannya. Tujuan sistem operasi yang pertama yaitu untuk mengelola sumber daya sistem komputer agar berjalan lebih efisien. Kedua, membuat komputer menjadi mudah digunakan oleh pengguna. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk dikembangkan supaya menjadi lebih efektif dan juga efisien tanpa dengan adanya yang mengganggu pada layanan yang telah ada. Berikutnya komponen utama sistem operasi. Yang pertama adalah kernel. Kernel adalah bagian utama perangkat lunak dari sistem operasi komputer. Kernel juga bertugas membuat komunikasi dan mediator dari perangkat keras dengan aplikasi. Yang kedua adalah file, data atau berkas yang dibentuk dan dijalankan oleh sistem operasi. Ketiga, user interface adalah sebuah tampilan grafis yang menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi yang nantinya komputer tersebut dapat digunakan. Sumber daya sistem komputer. Sumber daya sistem komputer dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Sumber daya fisik adalah semua komponen yang ada dalam sistem komputer yang dapat memberikan manfaat dan secara fisik dapat kita lihat. Contohnya, keyboard, mouse, perangkat-perangkat display lainnya, printer, modem, memori, register, perangkat-perangkat seperti perangkat multimedia, perangkat grafis, perangkat untuk mengendalikan proses yang terhubung ke komputer, yaitu sensor-sensor dan aktuator. Yang kedua adalah sumber daya abstrak. Sumber daya abstrak terbagi lagi menjadi dua, yaitu data dan program. Data sebagai sumber daya abstrak, contohnya PCB, program control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Kedua, berkas file sebagai untuk menyimpan data atau program. Ketiga, semapur untuk mengendalikan sinkronisasi proses-proses. Dan keempat, tabel segmen, tabel pack, inode, VIT untuk mengendalikan memori. Yang kedua, program merupakan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer. Contoh bentuk program dapat berupa utilitas atau aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi atau pengolahan tertentu. Contohnya data, PCB untuk mencatat dan mengendalikan proses, tabel segmen untuk mengendalikan memori, dan berkas untuk menyimpan data atau program. Cara kerja sistem operasi. Yang pertama melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan pengguna. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi, sistem operasi menjadi perangkat lunak yang wajib terdapat pada sebuah perangkat pintar, baik itu komputer maupun gadget.
Perkembangannya yang sangat pesat membuat banyak sekali varian OS yang bisa digunakan. Fungsi utama sistem operasi adalah mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat atau masukan keluaran. Hal ini memungkinkan pengguna yang efisien dari perangkat keras yang ada tanpa adanya sistem operasi di perangkat komputer. Pengguna tidak dapat menjalankan program pada komputer mereka. Itulah presentasi materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.